Masih ingatkah kamu dengan deru dinamo mini 4WD yang memekakan telinga? Atau bodi mobil balapmu yang berkelabat cepat di lintasan? Bagi banyak dari kita yang tumbuh di era 90-an hingga awal 2000-an, nama Tamiya bukan hanya sekedar merek mainan, melainkan gerbang menuju dunia penuh imajinasi dan persaingan sehat. Dan di balik demam Tamiya yang melanda, ada sebuah anime yang tak terpisahkan, yaitu Let's and Go. Anime ini bukan sekedar kartun biasa, setiap episodenya adalah suntikan semangat, membuat kita tak sabar ingin pulang sekolah dan langsung merakit Tamiya kesayangan. Inti cerita Let's and Go berpusat pada petualangan dua bersaudara, Retsu dan Go Seiba, yang bercita-cita menjadi pembalap mini 4WD terbaik di dunia. Mereka menggunakan mobil Tamiya andalan mereka, yaitu Sonic Saber milik Retsu yang berstrategi dan Magnum Saber milik Go yang mengandalkan kecepatan untuk berkompetisi di berbagai turnamen. Di awal petualangan mereka, keduanya mendapatkan mobil dari Dr. Suhiya dan bergabung dengan tim TRF Victories. Mereka menghadapi berbagai rival tangguh dari tim lain seperti Kaisar Black Saber yang misterius, G dengan mobil prototipnya, dan si jenius Tokichi Mikuni. Alur ceritanya dipenuhi dengan pengembangan teknik balap, modifikasi mobil yang inovatif, persahabatan yang erat, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi setiap rintangan di lintasan. Dari balapan lokal hingga kejuaraan dunia, Retsu dan Go terus berusaha meningkatkan kemampuan mereka, baik sebagai pembalap maupun sebagai tim. Mengingat kembali ledakan Beyblade dan animenya, masih terngiang di telingamu suara klak keras gasing yang saling beradu, atau teriakan Let It Rip yang menggema di setiap arena? Jika iya, kemungkinan besar kamu adalah salah satu dari jutaan anak yang terhipnotis oleh Beyblade dan animenya. Bukan sekedar mainan, Beyblade adalah fenomena global yang mendefinisikan masa kecil banyak dari kita. Anime Beyblade dengan berbagai serinya, mulai dari Beyblade, Beyblade V-Force, hingga Beyblade G Revolution, benar-benar menjadi pemicu demam gasing modern ini. Inti cerita anime ini berpusat pada seorang pemuda berambut lancip bernama Tyson Granger yang bertekad untuk menjadi blader terbaik di dunia bersama dengan timnya Blade Breakers yang terdiri dari Kai Hiwatari yang misterius, Ray Kon yang tenang, dan Max Tate yang ceria. Tyson berkeliling dunia menghadapi berbagai blader tangguh dan tim rival. Mereka tidak hanya bertarung untuk memenangkan kejuaraan, tetapi juga untuk melindungi dunia dari kekuatan jahat yang berusaha memanfaatkan kekuatan Beyblade. Setiap Beyblade di anime memiliki Beat Beast, makhluk spiritual yang memberikan kekuatan unik, membuat setiap pertarungan menjadi lebih dramatis dan penuh strategi. Kita semua ingin memiliki Beyblade seperti Dragon milik Tyson, Ranger milik Kai, Trigger milik Ray, atau Draciel milik Max. Anime ini tidak hanya menyajikan pertarungan yang mendebarkan, tetapi juga mengajarkan tentang persahabatan, kerjasama tim, keberanian, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Masih ingatkah kamu dengan guncangan arena yang bergetar hebat, kilatan besi yang beradu, atau suara mesin gear yang meraung kencang? Jika kenangan ini memicu senyum di wajahmu, maka masa kecilmu pasti akrab dengan Crash Gear dan animenya yang fenomenal, Crash Gear Turbo. Ini bukan sekedar mainan robot-robotan, ini adalah simulasi pertarungan berintensitas tinggi di genggaman tangan kita. Anime Crash Gear Turbo adalah jantung dari demam Crash Gear yang melanda. Ceritanya berpusat pada Koya Marino, seorang anak laki-laki yang mewarisi tekad dan semangat kakaknya Yuya Marino, seorang legenda Crash Gear yang telah tiada. Koya memiliki Crash Gear Garuda Eagle dan bergabung dengan tim Tobita Club. Koya berjuang untuk mengembalikan kejayaan Tobita Club dan menjadi juara dunia Crash Gear.
Alur ceritanya penuh dengan aksi pertarungan yang menegangkan. Setiap Crush Gear memiliki spesialisasi dan teknik uniknya sendiri, seperti Power Attack, Defense Mode, atau Speed Mode. Kita disuguhkan dengan berbagai strategi pertarungan, modifikasi, gear yang inovatif, serta konflik dan persahabatan di antara para blader. Koya dan timnya harus menghadapi berbagai lawan tangguh dari seluruh dunia dan menghadapi kenyataan bahwa masa lalu kakaknya masih memengaruhi jalan mereka. Anime ini mengajarkan tentang semangat pantang menyerah, pentingnya kerja sama tim, dan warisan yang ditinggalkan oleh mereka yang kita cintai. Pernahkah kamu menonton serial anime yang penuh kehangatan tentang petualangan sekelompok hamster lucu? Bagi banyak dari kita yang tumbuh di masanya, Hamtaro bukan sekedar kartun. Ia adalah perkenalan pertama kita dengan dunia hewan pengerat yang mungil dan mengemaskan bernama hamster. Sebelum anime Hamtaro populer, mungkin sebagian besar dari kita tidak benar-benar tahu apa itu hamster, apalagi memilikinya sebagai peliharaan. Kita mungkin hanya mengenal kucing, anjing, atau burung. Tapi kemudian muncullah Hamtaro yang ceria, Bos yang berani, Biju yang anggun, Oxnard yang selalu lapar, Pasmina yang pemalu, dan seluruh ham-hams lainnya. Inti cerita anime Hamtaro sangat sederhana dan penuh pesona. Serial ini mengikuti petualangan sehari-hari Hamtaro, hamster peliharaan seorang gadis bernama Laura. Setiap kali Laura pergi sekolah, Hamtaro menyelinap keluar dari kandangnya untuk bertemu dengan teman-teman hams-hamsnya. Di berbagai lokasi rahasia seperti Ham-Ham Clubhouse, mereka bersama-sama memecahkan masalah kecil, membantu satu sama lain, atau sekedar menjelajahi dunia dari sudut pandang seekor hamster. Dari mencari biji bunga matahari, membangun rumah pohon rahasia, hingga membantu Laura dengan masalahnya. Setiap episode menyuguhkan cerita yang ringan, positif, dan penuh pelajaran tentang persahabatan, keberanian, dan rasa ingin tahu. Meskipun bukan tentang kompetisi atau pertarungan epik, petualangan mereka selalu berhasil membuat kita tersenyum.